Parlemen Iran dikabarkan tengah mengkaji rancangan undang-undang tarif tol Selat Hormuz. Bagi Indonesia dan banyak negara lain, rencana ini dikhawatirkan mengkerek harga minyak mentah dunia yang bakal merembet ke harga komoditas lainnya. Nah ternyata bukan cuma Trump ya yang bisa menerapkan tarif. Seorang anggota parlemen mengungkapkan bahwa rencana tersebut akan diselesaikan pekan depan. Langkah ini secara hukum juga akan mengakui pengawasan Iran serta kedaulatan Iran sekaligus menjalankan otoritas atas Selat Hormuz. Kebijakan ini juga diklaim merupakan salah satu dari 5 syarat untuk menghentikan perang dengan AS Israel. Rencana Iran ini beredar di industri pelayaran. Bahkan kabarnya, Teheran memasang tarif hingga $2 juta AS bagi kapal-kapal sebagai pungutan tidak resmi dan belum berlangsung secara sistematis. Dengan kurs Rp17.000, tarif itu mencapai Rp33,8 miliar untuk satu kapal sekali lewat. Rencana pungutan ini menimbulkan pertanyaan bagi industri pelayaran. Pasalnya kebebasan navigasi melalui jalur vital biasanya diatur oleh hukum internasional. Adapun Selat Hormuz sudah diatur oleh prinsip lintas transit di bawah konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Aturan tersebut menjamin semua kapal, baik komersial maupun militer, memiliki hak untuk lewat dengan cepat, aman, dan tanpa gangguan. Rencana Iran ini langsung direspon oleh produsen minyak dan gas di Teluk yang sangat bergantung pada Selat Hormuz. Pastinya mereka keberatan atas pungutan tersebut. Penerapan tarif tol Selat Hormuz ini dikhawatirkan memicu krisis energi hingga ekonomi berkepanjangan. Pasalnya Selat Hormuz ini merupakan jalur vital perdagangan, seperlima pasokan minyak dan gas global dari Teluk Persia ke seluruh dunia. Sebelum ada tarif tol saja, pada awal pekan ini, harga minyak Brent mencapai lebih dari $114 AS per barel. Perusahaan riset energi Wood Mackenzie memperkirakan harga minyak Brent dapat naik hingga $150 AS per barel dalam beberapa bulan mendatang jika perang masih berlanjut. Bahkan, harga rata-rata $125 AS per barel pun tahun ini akan memicu resesi global. Padahal di APBN kita, harga minyak diasumsikan $60 hingga $80 AS per barel, atau hanya setengah dari harga minyak kalau benar tembus $150 AS per barel. Badan Energi Internasional atau IEA mengatakan pelepasan stok minyak mentah sebanyak 400 juta barel tidak akan cukup untuk mengatasi krisis energi. IEA pun merekomendasikan beberapa negara untuk mengkaji kebijakan agar bisa menekan konsumsi minyak dan gas alam. Benua Asia diperkirakan menjadi yang paling terdampak. Hal ini dikarenakan impor minyak Asia dari Timur Tengah menyumbang sekitar 60% dari pasokan minyak di kawasan itu. Melihat krisis di depan mata, beberapa negara di Asia dan Asia Tenggara pun mengambil langkah untuk menekan konsumsi minyak dan gas alam. Mulai dari kebijakan work from home hingga wacana menghidupkan kembali pembangkit tenaga nuklir yang terbengkalai. Filipina menjadi negara pertama yang mengumumkan darurat energi. Manila dikabarkan akan membeli 1 juta barel minyak untuk menambah stok yang ada yang cukup untuk 45 hari. Jepang juga memulai pelepasan cadangan minyak darurat terbesar dalam sejarah pada pekan ini. Sementara Cina membatasi pengiriman bahan bakar dan material lainnya ke luar negeri untuk melindungi persediaan domestik. Vietnam pun telah menandatangani kesepakatan pembangunan pembangkit tenaga nuklir. Benua Eropa pun tak lepas dari ancaman krisis energi. Sekitar kebutuhan 8% gas alam cair berasal dari Timur Tengah. Beberapa negara di Afrika juga membatasi penggunaan energi. Bahkan, pemerintahan Mauritius mengungkapkan bahwa stok minyak mereka tersisa untuk 15 hingga 20 hari saja. Meski demikian, peneliti senior untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan di Council on Foreign Relations, Josh Kurlanzik, memperingatkan meski krisis energi bisa sedikit direndam, perekonomian akan tetap terganggu. Tensi geopolitik ini berpotensi bisa mengarah ke resesi global. Meski Iran mengizinkan beberapa kapal sekutu Iran boleh melewati Selat Hormuz, kebijakan tarif tol Selat Hormuz ini tentunya semakin membuat dunia was-was. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Semoga krisis ini cepat berakhir.